Assalamualaikum. Begitu sekali aja dikritik, nggak siap dia. Ya, ada seorang mahasiswa lah, pelajar ya, mahasiswa dia. Dia emang bagus mulu IPK-nya. 3,9, 3,8, 3,9, begitu terus. Suatu ketika IPK-nya turun. Turunnya pun nggak terlalu jauh. 3,75. Kan dikit tuh. Murung di kamar, nggak keluar-keluar. Karena terbiasa mendapatkan pujian-pujian. Hebat. Ya, kamu jadi contoh buat adik-adik kamu. Ya, 3,9 itu udah cum laude kamu tuh, bla bla bla. Begitu sekali aja turun 3,75, dia nggak mau cerita ke orang tuanya. Karena khawatir orang tuanya nggak lagi memuji dia. Dan dia nggak siap kalau dia nggak dapat pujian. Ini keenakan dipuji. Itulah bahayanya kalau kita berlebihan di satu sisi melupakan yang lain. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini namanya fiqhul muwazanah dalam fikih. Yaitu memahami sesuatu secara seimbang. Ya, menilai seseorang secara seimbang, di tengah kerusakannya dia ada kebaikan, di tengah kebaikannya dia ada kekurangan. Tinggal masalahnya nanti ya kita melihat sisi dua tersebut sesuai konteksnya dan kebutuhan kita. Saya ambil contoh, kalau dalam kondisi di depan banyak orang, ya sebagusnya, mohon maaf, ya jangan sampai kita mengkritik orang di hadapan orangnya. Itu akan memunculkan dendam. Panitia kurban. Alhamdulillah, Masjid Al-Fat tahun ini misal ya Al-Fat, bisa menghimpun hewan kurban sampai kambing 60 ekor, sapi 20 ekor, nih misal tahun ini. Apa kata ya MC-nya? Beda dengan pengurus tahun lalu. Sakit hati tahun lalu. Orang di depan lagi ya. Allah, jangan bawa-bawa tahun lalu nggak Pak? Ngeritik di depan orang itu bikin sakit hati dan dendam. Sebagaimana memuji orang di hadapan orangnya, buat orang yang belum siap pun juga hati-hati. Oleh karena itu Abu Daud rahimahullah dalam kitab sunannya itu ada bab berjudul Al-Karoha fit Tamaduh. Makruh memuji orang di hadapan orangnya. Sama. Karena khawatir dia tidak siap dipuji, keikhlasannya hilang. Apalagi terbuai dengan pujian. Maka Rasul pernah mengatakan, lemparlah pasir kepada orang yang telah memujimu. Kenapa? Karena dia mencelakakanmu. Karena khawatir kita nggak siap dengan pujian itu, kita lupa dengan kekurangan diri sendiri. Nah, kepada anak juga demikian. Kita puji dia. Sini, ayah mau ngomong, kamu hebat, bla bla bla. Supaya apa? Supaya dia senang. Tapi di sisi lain kita lihat situasi. Kalau mujinya di depan abangnya atau adeknya, khawatir si abang dan si adik ngerasa jadi korban perbandingan orang tua. Kamu hebat, beda sama abang kamu. Lah, beda sama gua. Ya, emang saya anak siapa Pak? Ya anak bapak juga, kamu memang beda. Wah, ini akan memunculkan ya tadi dendam kepada orang tua. Datang seorang anak muda ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia mengeluhkan orang tuanya yang sering kurang adil dengan anaknya. Bapak saya membelikan budak buat abang saya. Kan zaman dulu perbudakan masih ada. Dibelikan oleh orang tuanya untuk jadi pelayan di rumah abangnya. Tapi saya nggak dibelikan, saya nggak disediakan. Rasulullah pun minta agar ayahnya didatangkan. Itu cara Rasulullah ya. Jadi kalau ada orang ngadu ke Rasulullah, biasanya Rasulullah itu nggak langsung percaya. Ya, pasti dia panggil bapak kamu. Sama kayak kasus tadi, kasus yang istri ngeluhin suaminya ibadah mulu, ya Nabi pun juga minta agar suaminya dipanggil. Nah, ketika itu ayahnya dipanggil, ditanya apakah betul Anda membelikan budak kepada putra Anda yang itu, tapi tidak kepada yang ini? Orang tuanya bilang, iya. Kata Rasulullah, lebih baik belikan dua-duanya atau tidak sama sekali dua-duanya.
Karena kalau hanya satu yang dibelikan, maka khawatir akan muncul hasad, dengki, dan menjadi perang di kemudian hari ketika orang tuanya sudah tidak ada. Ini pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik jamaah sekalian, itu yang kedua, menyeimbangkan antara kritikan dan pujian, menyeimbangkan antara hadiah dengan hukuman dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu tidak takut untuk menggunakan kata jangan, namun juga jangan berlebihan dalam menggunakan kata jangan. Al-umuru bi khairul umur awsatuha tadi. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Saya lihat sebagian penggiat parenting itu sampai melarang menggunakan kata jangan. Menggunakan kata jangan di dalam Al-Qur'an kepada anak itu beberapa kali disebutkan. Yaitu ketika misalnya Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la apa artinya? Jangan, tidak. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Jadi nggak usah pakai bahasa yang bersayap kalau udah ngomongin akidah. Tegas. Wahai anakku, sebaiknya menuhankan Allah. Jadi tegas, jangan syirik gitu dulu. Kalau bahasanya kurang tegas, ya multitafsir, ya jangan menuhankan Allah misalnya. Ya, berarti si anak ini ada peluang untuk berpikir Tuhan selain Allah berarti ada ya. Ya, jangan menuhankan selain Allah. Berarti selain Allah itu ada Tuhan. Harusnya dia katakan jangan menyekutukan Allah. Jangan dia mengambil selain Allah sebagai Tuhan. La ma'bud illallah bihaqqin. Tidak ada sesembahan sedikit pun ya selain Allah. Kalau bahasa dari siapa tuh mantan dosen ITB yang sering ngisi di RCTI zaman tahun 90-an, Bang Imad. Masih ingat? Imaduddin Abdul Rahim. Ya, beliau pernah mengatakan tuh salah satu sesi di RCTI yang saya lihat tahun 90-an tuh, makna la ilaha illallah itu adalah, ini dia pakai bahasa keras ya, persetan dengan semua Tuhan. Tidak ada, hanya Allah lah yang namanya Tuhan itu. Itu bahasanya dia. Kenapa? Karena kalau masalah akidah itu jangan sampai abu-abu, tegas. Maka kalimat yang dipakai dalam Al-Quran pun juga lah, jangan. Ya. Demikian pula di saat kita mengajarkan sesuatu yang sifatnya halal haram kepada anak-anak kita. Jangan. Ya. Anak-anak kita pengen makan sesuatu yang haram. Jangan makan. Nggak usah kita repot-repot bahas pakai ayat dan dalil dulu. Tuh anak juga belum ngerti-ngerti banget kalau kita bahas pakai ayat dan dalil. Dan belum membutuhkan. Yang penting dia tahu dulu, oh ini nggak boleh. Ya. Nah ketika anak kita, saya ambil contoh gampangnya begini. Misalnya dia masih kecil, dia nggak ngerti kalau kotoran ayam itu kotor. Kemudian si anak itu langsung megang. Ya, apa yang kita lakukan biasanya? Dua. Kita ambil tangannya, atau kita katakan sebelum kita ambil kata jangan. Kan nggak mungkin kita menjelaskan tentang kotoran ayam terbuat dari bla 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 bla. Dan itu berbahaya buat kesehatan kamu. Si anak nggak perlu begituan. Saat itu belum perlu. Tapi langsung aja ya kita katakan jangan dipegang. Nah ini, hanya saja jamaah sekalian azanallahu iyyakum. Ada situasi tertentu, ada keadaan tertentu, para ulama juga mengatakan jangan pakai kata jangan. Itu benar. Ada keadaan tertentu. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yaitu dalam perkara-perkara, dalam permasalahan-permasalahan yang memang itu wilayah didiskusikan para ulama. Belum ada kata sepakat, terlarang atau tidak. Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang orang yang sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Di kita ada nggak? 2 rakaat setelah sholat asar ada nggak di kita? Nggak ada kan? Nah, ceritanya ada kasus, ada sebuah masjid setelah sholat asar, jamaahnya sholat asar sholat lagi 2 rakaat ba'diyah.
Ditanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, dia nggak bilang jangan lakukan, dia nggak bilang haram, tapi dia hanya bilang, ya, la nu'ibu fa'ilahu. Kita jangan mencela orang yang melakukannya. Kita tidak mencela orang yang melakukannya. Tapi kita juga nggak melakukannya. Ya. Kadang Imam Ahmad mengatakan, la akrah. Ya, aku tidak memakruhkan. Ya, aku tidak memakruhkan. Tapi aku juga tidak melakukan. Itu Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik, ketika dipertanyakan kepada dia persoalan-persoalan debatkan oleh para ulama tentang halal haramnya, ya, dia mengatakan ini haram menurut sebagian, ini boleh menurut sebagian, tapi aku sendiri tawakuf. Apa tawakuf? No comment. Kemudian juga Yahya bin Ma'in, ketika saat itu lagi rame-ramenya perdebatan para ulama tentang masalah halal haram. Nabis, tahu nabis ya? Air rendeman anggur itu buat obat, buat kesehatan. Kalau direndam sehari 2 hari masih bagus, tapi kalau udah 3 hari ke atas, nah itu wilayah yang diperdebatkan oleh para ulama. Dia udah masuk homer atau enggak? Karena akan muncul apanya? Alkoholnya. Apa kata Imam Yahya bin Ma'in? Sebagian orang soleh ada yang meminumnya, walaupun udah 3 hari lewat, dengan dalil hadis yang sahih. Sebagian orang soleh ada yang mengharamkannya dengan dalil hadis yang sahih juga. Namun aku sendiri, la uharrimuhu, aku tidak mengatakan itu haram. Ini yang saya maksud. Jadi ada keadaan kata-kata jangan, terlarang, jangan atau tidak usah, itu perlu kita ganti padanan yang lebih manusiawi misalnya. Sebagaimana ucapan para ulama tadi, aku tidak melakukannya. Aku tidak membencinya, walaupun aku tidak melakukannya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang menyikapi polemik termasuk hari ini tentang masalah penggunaan kata jangan terhadap anak-anak kita. Karena saya lihat juga di Facebook, saya juga pernah lihat itu ada sebagian ya pakar parenting yang sampai ekstrim, pokoknya benar-benar jangan pakai kata jangan. Yang lain malah mengkritik abis-abisan juga. Ya, sampai juga mengatakan ini model baru dalam parenting. Ya, dulu-dulu orang pakai jangan aman-aman aja. Kan gitu kan, nggak ada masalah kan. Saya lihat ya kedua-duanya juga jangan bersikap ekstrim juga. Karena ternyata kalau kita lihat dari kisah tadi, para salafus soleh, kemudian beberapa ayat Quran tadi, kedua-duanya ada. Ada situasi kita memang jangan malu menggunakan kata jangan. Dan juga ada situasi kita cari padanan kata yang lain selain itu, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama. Ya, suatu ketika Rasulullah bertamu ke rumah sahabat. Tahu-taunya dihidangkan dop. Tahu dop? Dop biawak. Biawak yang udah matang, tapi bukan biawak ala Indonesia ya. Biawak ala Indonesia dalam bahasa Arab itu lebih tepat warol. Yang buntutnya panjang lancip. Itu biawak ala Indonesia. Yang kalau makan, dia makan bangkai atau makan ayam gitu ya, karnivora. Sementara dop yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang digurun. Saya mau bilang kadal gurun kagak enak soalnya ini. Ya kan? Ya, bentuknya mirip emang dengan biawak, warnanya krem, dan yang dia makan rumputan kecil-kecil. Ini beda. Bukan iguana juga. Kan iguana biasanya hijau ya. Ini dia agak besar. Emang mirip kayak biawak. Dan buntutnya tuh nggak panjang. Nah, ceritanya ini dop sudah mateng. Udah siap saji, siap santap lah di depan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang Rasul lakukan? Rasul angkat tangan. Kaget Rasulullah. Sehingga si tuan rumah bertanya, "Ahuwa haram ya Rasulullah?" Emang ini haram wahai Rasul? Nabi menjawab, la, tidak, la uharrimuhu. Saya tidak mengharamkannya. Berarti boleh nggak? Boleh. Walakin, tetapi kata Rasulullah, laisa bi ardi qaumi. Ini makanan bukan makanan orang kampung saya. Di kampung Rasul ini nggak biasa orang makan beginian.
Walaupun udah dikasih perhiasan, paprika lah, apalah biar cakepan gitu. Kalau apa namanya tuh ikan pesmol, orang lihat kayak gitu langsung naik selera dengan hiasan macam-macam kan. Ini biawak pesmol tahu siapa yang naik selera, ya. Lalu kata Rasulullah ditutup hadisnya dengan kalimat wa ana a'afuhu, dan saya agak-agak enak ngelihatnya. Ya, a'afu itu artinya kalau kata Imam Nawawi itu ngerasa buruk di dalam dirinya. Ngerasa jijik atau apa ngelihatnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihissalam ya di satu sisi dia tidak ingin mengecewakan tuan rumah sehingga Rasul bilang enggak haram. Ini enggak haram. Cuman Rasul nggak biasa makan. Nggak biasa makan yang seperti itu. Nah, ini kita coba untuk mengkombinasikan antara kata-kata jangan tadi atau tidak menggunakan kata jangan, tergantung nanti konteksnya seperti apa. Yang terakhir, ya masalah keseimbangan atau tawazun terhadap anak-anak kita adalah yaitu antara pilihan dia, mohon maaf ya, kan ada orang tua yang sangat mengekang anaknya, ya gampang khawatir, mungkin boleh kita katakan agak-agak paranoid atau apa ketika anaknya bergaul. Di sisi lain melepaskan begitu aja juga tidak dibenarkan. Kita teringat zaman kita kecil dulu, mandi hujan didiemin sama orang tua, bener gak? Hah? Mandi hujan. Kadang orang tua ada yang nyuruh malah biar anaknya kagak lembek, kan ada ya orang yang hujan dikit masuk angin, kena AC bengek, kereta lewat dia roboh, parah banget. Jadi layu banget dia. Tapi anak-anak zaman dulu mereka terbiasa kena hujan, kena panas, main di becekan, main lumpur, emang kotor dan seterusnya. Tapi kemudian akan muncul apa? Resisten. Biasa imunitas, biasa dia jadinya. Tapi kepada mereka yang tidak dikit-dikit dilarang, emang layu, bener-bener beda itu. Nah, sekarang kita yang ngalamin, kita udah jadi orang tuanya. Ya, kita sama anak kita kayaknya nggak kayak begitu. Hujan dikit, masuk. Ya, sambar petir. Lah dulu kita main bola tengah lapangan, nggak ada takut-takutnya itu. Nah, ini saya sampaikan supaya, mohon maaf, anak kita sekali lagi menjadi anak-anak yang siap bertarung di luar sana. Ya, jangan mengekang dia di rumah, di sisi lain pun jangan terlalu membebaskan. Ya, supaya dia tahu bahwa bagaimanapun juga magnet terbesar dalam hidup dia adalah di rumahnya bersama orang tua dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diajak jalan dan pergi jauh oleh orang tuanya, oleh pamannya juga. Itu di masa usia masih 4 tahun. Ke Syam dia dagang. Ya, kemudian juga kita tahu kisah tentang Nabi Ibrahim dan putranya. Ya, ini udah pernah kita bahas di pertemuan yang kapan. Entah itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail, itu yang disebut dengan istilah falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu anak sudah mampu melakukan perjalanan jauh sebagaimana ayahnya. Jadi dibiarkan dan dibolehkan oleh mereka atau oleh orang tuanya untuk melakukan aktivitas sebagaimana orang tuanya. Nah, ini pertengahan di antara terlalu khawatir dengan di luar dan juga jangan sampai kita terlalu membebaskan ketika mereka di luar. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu yakum, ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang paradigma tawazun dalam pendidikan anak kita. Pertama, tadi kita udah bahas konsep tawazun di dalam Islam, ayatnya, hadisnya, dan seterusnya. Kemudian juga beberapa hal yang mesti kita coba landingkan kepada anak-anak kita dalam masalah tawazun tadi, yaitu tawazun dalam penanaman nilai dunia dan akhirat. Kedua, tawazun dalam masalah memberikan pujian dan kritikan, hukuman dan hadiah dan semisalnya. Kemudian tawazun dalam masalah apalagi tadi? Jangan. Ya, kata jangan. Yang terakhir yaitu tawazun dalam masalah melepaskan dia di saat di luar rumah. Ya, supaya kita siap melihat anak-anak kita mandiri. Mah, aku boleh nggak kuliah nanti milih di UGM di Jogja? Ya Allah, nak, di Jogja nggak ada saudara. Saudara kamu di Depok semua. Apalagi kamu anak paling kecil. Jangan dah, emak nggak redok. Ya,
Nggak dipercaya seanak. Padahal si anak ini laki-laki. Kalau anak perempuan mungkin kita ada perasaan lebih memang, kalau anak perempuannya. Tapi kalau anak laki, dia udah bisa kemana-mana sama temennya. Tapi untuk sekedar ke Jogja kuliah nggak dikasih izin. Wah, dia akan ngerasa, duh, gue kayak anak kecil lagi nih. Sekedar kesan aja sama orang tua nggak boleh. Nah, ini lebih baik didiskusikanlah kepada orang tua dan juga anak. Ya, timbang maslahat mudarat kalau dia memang ingin jauh. Ya, anak saya kemarin yang paling tua nanya, boleh nggak kerja di Papua? Ya, saya ngizinin. Emaknya nggak ngizinin. Pikiran dia, Papua. Memang nggak ada di Depok apa kerjaan. Masalahnya lamaran yang dikirim ke Papua. Ya, tinggal nunggu nunggu kabar nih. Selanjutnya gimana. Walau bisawab itu dulu. Ya, semoga bermanfaat. Barangkali kita ada diskusi setelah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.